Oke guys, balik lagi di channel ini. Jadi udah maju ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang motor CBR ini, yaitu modifikasinya. Karena di channel saya juga sudah lumayan banyak tentang modifikasi CBR, terutama yang simple, minimalis, dan fungsional. Jadi kalau nggak perlu diganti, nggak rusak, nggak usah diganti. Itulah modelan modifikasi yang hemat dan juga ya cukup bahagia. Jadi sebelumnya motor ini itu motor CBR 150R yang tahun terakhir dari yang model seperti ini dengan facelift terakhir ini tahun 2019, pemakaian 2020. Ini yaitu perbedaannya itu hanya ada di depan sini, terus kemudian bagian sini juga beda. Dan ini kebetulan yang versi ABS. Versi ABS ini perbedaannya ya ada ABS-nya, dan itu selisih harganya sekitar 5 juta ya, kurang lebih 40 juta lah kalau ini. Tapi yang akan kita bahas yaitu spionnya. Kalau kalian yang sudah mantengin channel ini sejak lama, spionnya sudah diganti menggunakan spion Tomok. Nah itu ada videonya di sini, nanti ada di atas. Nah kalau kenapa ganti spion Tomok, karena spion orinya itu kan kalau nggak salah sama dengan CBR 250RR, dan itu terlihat panjang banget. Sebenarnya model spionnya itu bagus yang originalnya, tapi panjang tangkainya yang menjadikan kurang bagus. Padahal kokoh banget, jelas banget untuk melihat ke belakang. Akhirnya diganti dengan spion Tomok. Tapi spion Tomok lama-kelamaan kok jelek gitu. Terus kendor juga, gampang kendor. Terus nggak bisa ngelihat ke belakang. Jadi cuma hanya untuk sekedar ben aja ditilang gitu, cewek sih. Dan untuk kali ini kita ganti menggunakan spion, namanya itu spion model Ducati. Kalau kalian cari di Shopee itu namanya seperti ini. Nih, spion Ducati model Ducati Fastback, harga 95.000. Universal, bisa dipakai di semua motor. 90.000, kemudian ada yang 100.000 ya, kalian tinggal pilih lah. Kalau dilihat pas lagi kebuka itu seperti ini, emang terlihat moge look ya, tampilan moge. Kalau CBR itu kan kalau dilihat dari atas itu jelek, bagusnya dilihat dari bawah. Tapi kalau pakai spion ini dilihat dari atas itu kayak kelihatannya lebih bagus aja daripada pakai spion Tomok. Dan perbedaannya dari spion Tomok itu pemasangannya itu kayak gini guys, aneh. Kalau spion Tomok itu menggunakan 2 baut kayak originalnya, tapi ini cuma menggunakan 1 baut. Entah ini kenceng atau enggak, saya kurang tahu. Ini pun yang di sini pakai baut Supra karatan, sebenarnya enggak bagus sih. Tapi ini cuma 1 baut, di baut di atas saya nggak tahu. Dan untuk ininya ini gampang banget kendor. Jadi tadinya itu masih kencang, ini lumayan kendor. Ini bisa diatur atas bawah kayak gini, ton. Terus bisa diatur sini. Nah kalau biasanya kan pemakai dari sport fairing itu kalau ke jalan sempit atau mau mungkin lagi macet itu biasanya ditutup ya. Kalau tampilan ditutup itu kayak gini. Kalau dilihat dari jauh seperti apa? Nah ya cukup lumayan keren lah ya. Tapi kalau lagi ditutup itu akan mengganggu ini. Jadi pas parkir ini nyenggol. Bagian handle-nya ini nyenggol. Itu sih kelemahannya. Dan kalau dari bagian kacanya bisa dari sini, Mas Bro kameramen, iya. Kacanya itu cukup lebar, bisa di-adjust dengan leluasa. Dan kalau untuk melihat ke belakang cukup jelas. Tapi tetap yang namanya spion variasi tidak seperti spion original, dimana kacanya datar aja gitu. Jadi kelihatannya ya cuma kelihatan kayak cermin biasa. Kalau spion original kan kelihatan lebih jelas karena spionnya cembung. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini yang mereknya Goyo, pakainya yang hitam biar kelihatan kayak standaran gitu. Jadi menurut kalian bagaimana ini untuk spion model seperti ini? Atau kalian yang sudah pernah pakai
atau kalian yang sudah pernah pakai, kalian menurut kalian bagaimana? Apakah jadi kelihatan moge look ya? Karena sekarang kan zamannya zamannya motor moge-moge gitu lagi naik ya. Semenjak ya ZX25 ya, walaupun kalau nggak salah katanya bukan moge karena cc-nya masih 250, tapi kan orang itu mulai tertarik dengan apa ya, dunia permotoran lah. Nah, untuk sport fairing kan cc-nya kecil 150 cc dan bodinya pun ya kecil karena memang kecil. Kalau bodinya besar terus mesinnya kecil jadinya kopong gitu kan. Jadi untuk membuat lebih keker dengan salah satunya mengganti spion. Tapi kadang juga bisa memasang winglet untuk di bagian samping, untuk di setir juga ada, tapi ini belum pasang. Ya, untuk kualitas spion harga 90.000 ya memang pas sesuai harganya. Dan untuk tampilannya kalau dari sini lumayan bagus, dari depan juga lumayan oke. Tapi kalau ininya bisa lebih detail lagi, bautnya pakai yang bagusan, itu akan lebih baik dan lebih bagus lagi. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang mungkin punya CBR sudah diganti spionnya. Mungkin ada yang pemakaiannya lama, lebih mungkin sekitar setahun atau setengah tahun. Kira-kira ada perbedaan apa, kelemahannya jadi seperti apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang pengen masang ya, kalau beli di Shopee ya tulis saja spion model Ducati, itu udah pasti banyak. Nggak usah tanya-tanya link karena memang saya nggak jualan. Kalau saya jualan saya taruh link. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini ya, lebih baik ya subscribe karena saya mengharapkan ada tambahan subscriber gitu lah ya. Ya kalau konten di channel ini kan ya isinya otomotif konten ya, jadi random, kadang ya CBR, kadang bahas modifikasi, kadang bahas part modifikasi, kadang juga ya kita bahas-bahas yang simpel-simpel aja, yang lucu-lucu juga mungkin bisa. Tapi kedepannya kalau mungkin COVID sudah agak reda, mungkin akan bikin kayak sosial eksperimen. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi saat channel ini upload video baru. Dan jangan lupa juga ramaikan di kolom komentar, like juga, share ke teman kalian ya, supaya teman kalian tahu apa yang kalian tahu gitu aja. Jangan ya begitulah ya. Untuk pembahasan motor CBR ini sudah ada playlist khusus di, nanti kalian bisa langsung saja ini mungkin Rika pada orang ngerti caranya ya, kira-kira sandine 75 loro-loro gitu. Kalau kalian nih buka YouTube, kalau di channel saya, kalau mau cari modifikasi CBR ya tinggal YouTube, kemudian kalian nih guys, jadi kalau kalian buka YouTube di channel saya, yang pertama kalian tinggal tulis saja namanya Randy Cahya, tinggal diklik. Nah ini subscribernya baru 4.930-an, jadi tolonglah ya guys di subscribe dengan cara dipencet, kemudian di loncengnya dinyalakan supaya dapat notifikasi saat channel ini upload video baru. Kemudian kalian klik channel, kalau kalian cari modifikasi CBR, geser ke playlist. Di sini ada playlistnya modifikasi CBR 150R facelift. Nah di sini ada kumpulan modifikasi simpel dan tips and triknya seperti contohnya. Di sini ada cara pemasangan spion tomok yang beda, kemudian cara pasang underbone harga murah dengan cara yang presisi, kemudian ada juga untuk ganti bearing, ganti laher gini. Kan kalau kita oblak biasanya bearingnya itu kan biasanya ganti underbone, tapi kita hanya ganti bearing ini sudah jadi, di sini sudah ada semuanya. Ataupun kalian mau lihat-lihat yang lain juga ada di sini. Kayak seperti video motovlognya juga ada, review part. Jadi kalian tinggal klik channelnya, kemudian geser ke playlist, kalian pilih mana. Ini itu kumpul-kumpulan ya, kalau Aerox juga ada di sini. Cuma ya modifikasi simpel, tapi ada juga review modifikasi fullnya gitu.
Oke guys, jadi cukup sekian aja dari saya dan dari channel ini. Ya, tunggu di video selanjutnya untuk bisa dapat notif ya, silahkan klik loncengnya juga. Oke, sampai jumpa. Bye.